Shalom teman-teman pemuda, bersyukur pada hari ini kita boleh bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, gak terasa bulan pertama 2021 akan segera berakhir nih. Nah, semoga setiap kita dapat selalu bersyukur dan dengan penuh harapan menyambut bulan baru nantinya. Meskipun persekutuan kita masih dilakukan secara online, tapi kita percaya bahwa hal ini tidak akan mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk boleh bersekutu kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari teman-teman kita tenangkan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Dan mengundang Roh Kudus untuk boleh bekerja di atas kita saat ini. Kita bersatu teduh sejenak. Mazmur 150 ayat 6 berkata demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang menjadi alasan kenapa kita melakukan puji-pujian. Tapi pernah gak sih kita bertanya-tanya, apakah pujian cukup untuk melayakan diri kita? Apakah puji-pujian cukup untuk menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik? Maka dari itu teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu Kukang Terbang dengan penuh semangat. Lagu ini sebagai pengingat bahwa dengan firman, janji, dan kebenarannya lah kita dapat terangkat dari pribadi kita yang rendah dan hina ini, supaya kita boleh layak untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Firman Tuhan, berita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Setiap hari ku menanti kamu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran setiap hari ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur atas berkat-Mu, kita boleh terus melalui hari demi hari. Sekarang sudah di penghujung bulan Januari 2021. Bersyukur juga untuk setiap orang yang masih sering boleh hadir di Youth Online Service. Dan tentunya kami sadari bahwa itu semua hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar bulan ke depan, bulan-bulan berikutnya, dan tahun 2021 ini boleh menjadi sebuah tahun yang lebih baik dan penuh pengharapannya, Tuhan. Dan boleh lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang menyembah-Mu. Dan kembali diingatkan bahwa semua berasal dari-Mu dan berakhir hanya untuk-Mu, ya Tuhan. Amin. Bersyukur banget teman-teman kalau misalnya teman-teman di sini masih boleh sering menyaksikan Youth Online Service. Dan tentunya itu semua karena anugerah Tuhan yang milih setiap kita untuk boleh hadir. Teman-teman, untuk itu saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk boleh mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan worship, penyembahan. Karena kadang tuh kita nyanyi tanpa tahu tujuan kemana lagu itu tuh ditujukan. Padahal tujuannya selama ini cuma satu, Tuhan itu sendiri. It's all about Jesus. Saya ingin mengajak kita semua dengan penuh hati untuk menyanyikan lagu Heart of Worship sebagai pengingat untuk setiap kita. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's offered that will bless your heart. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required.
you, Jesus. Teman-teman, bersyukur kita semua masih diberi kesempatan untuk boleh merasakan momen-momen seperti ini. Bercengkrama, berinteraksi satu sama lain. Di waktu yang Tuhan masih kasih ke kita ini, kadang tuh kita sadar gak sih kalau masih jauh sama Tuhan? Apakah kita masih sering bercengkrama, berelasi sama Tuhan? Atau kita doa kalau cuma ada maunya aja? Markus 11 ayat 25 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk boleh berdoa dan ngobrol sama Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita, dan mau menyatakan dengan lantang kita tuh mau mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Mari kita ambil waktu selah sejenak. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, G. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan memberi kami pengertian untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, menerangi hati setiap kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dan biarlah dalam pemberitaan firman-Mu ini iman setiap kami boleh dikuatkan. Iman setiap kami boleh diteguhkan, ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semua, anak-anak muda dari Youth GKY Karawaci dan anak-anak remaja GKY Karawaci. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu tentang election atau pemilihan ilahi. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita melihat satu ayat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat teman-teman ayat ini bagi setiap kita.
Dikatakan akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saya bacakan sekali lagi ayat ini buat teman-teman sekalian. Dikatakan akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Teman-teman, kata election, pemilihan atau dipilih, kata ini teman-teman bisa jadi menjadi satu kata yang membahagiakan kita. Kalau kita dipilih untuk sesuatu yang menjadi kehormatan, tentu kita akan bahagia. Kita akan senang, kita bisa dipilih. Tetapi teman-teman, kata election, pemilihan, ini juga bisa menjadi satu keburukan bagi kita. Ketika kita dipilih untuk sesuatu yang buruk, teman-teman, ini akan menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Ini akan menjadi hal yang sangat mengganggu kehidupan kita. Teman-teman, coba bayangkan bahwa Allah itu memilih teman-teman dan saya untuk diselamatkan, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, apa itu election atau pemilihan Allah? Dan bagaimana Allah dia bisa memilih kita. Saya akan coba menggambarkannya dengan sebuah cerita imajinasi. Ada seorang anak muda bernama Atta. Atta dari kecil tidak pernah tahu tentang kekristenan. Dia mengikuti agama leluhurnya yang membakar sesajian untuk para leluhur. Pada waktu SMP, Atta terlibat dalam pergaulan yang buruk. Dia berteman dengan teman-teman yang buruk, dan kemudian dia terlibat dalam pergaulan yang buruk. Dan dia seringkali berkelahi, tawuran bersama dengan teman-teman segengnya. Dia banyak melakukan kejahatan demi kejahatan, mabuk-mabukan, kehidupannya semakin lama, semakin hancur, dan semakin rusak. Sampai satu saat, Atta merencanakan untuk merampok sebuah toko emas. Pada waktu dia merencanakan untuk merampok sebuah toko emas, tiba-tiba polisi yang melihat tindakan yang dilakukan oleh Atta berhasil menangkap Atta dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Di penjara, Atta mendapatkan sebuah Alkitab, peninggalan dari narapidana sebelum Atta. Dalam keadaan suntuk, dalam keadaan bosan di dalam penjara, Atta mulai membaca Alkitab dan menemukan Yohanes 3 ayat 16. Dan dia disadarkan bahwa Allah itu mengasihi dia. Allah tidak ingin dia mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu di penjara Atta menangis di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia membuka hati untuk dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kehidupan Atta berubah. Dan Atta sekarang menjadi seorang anak Tuhan. Teman-teman, apa itu election? Apa artinya Tuhan memilih kita? Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 tadi dikatakan bahwa Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Paulus di sini teman-teman menunjukkan bahwa setiap kita dan orang-orang di Tesalonika di mana Paulus hidup, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang sebenarnya sedang menuju kebinasaan karena dosa. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari dosa.
dosa pasti akan membawa manusia ke neraka. Itu sebabnya dalam anugerahnya, Yesus mati bagi kita. Dia disalibkan, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan anugerah Tuhan inilah yang membawa kita tidak lagi mengalami kebinasaan di dalam neraka. Tetapi kita sekarang memperoleh kehidupan kekal di surga. Dan ini semata-mata inisiatif Allah. Allah yang memilih kita. Allah dalam kedaulatannya, Dia memanggil kita, Dia memilih kita. Dan kita pasti 100% selamat. Kita tidak akan mengalami kebinasaan. Nah, teman-teman, kalau pemilihan itu adalah inisiatif Allah, dan kita tidak bisa tahu apakah teman-teman orang yang dipilih oleh Tuhan atau tidak. Apakah saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan atau tidak? Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana saya bisa dipilih oleh Tuhan. Tetapi teman-teman, ada ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang yang dipilih Tuhan. Saya akan membacakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Teman-teman, 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 adalah satu bagian di mana Paulus mengucap syukur akan keadaan jemaat di Tesalonika. Paulus mengucap syukur buat jemaat di Tesalonika. Dan kalau dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, Paulus mengucap syukur karena jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, di sini Paulus mengucap syukur karena Paulus melihat iman jemaat di Tesalonika makin bertambah, iman mereka makin bertumbuh, dan kasih mereka seorang akan yang lain makin kuat. Disinilah kita menemukan, teman-teman, ada 2 tanda atau 2 ciri daripada orang yang dipilih Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang dipilih oleh Tuhan, dia akan memperlihatkan tanda-tanda atau ciri-ciri di mana imannya akan bertumbuh. Teman-teman, kalau kita mengatakan saya sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, saya sudah yakin saya mendapatkan hidup yang kekal. Coba kita tanyakan pada diri kita, apakah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah iman kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Teman-teman, kalau kita melihat iman jemaat di Tesalonika, mereka memiliki iman yang bertumbuh secara ekstrim ke arah yang sangat baik. Salah satu terjemahan dalam Inggris Standard Version mengatakan, because your faith is growing abundantly. Karena imanmu bertumbuh secara berlimpah-limpah. Kata growing abundantly di sini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan yang pesat dari seorang bayi menjadi seorang anak-anak sampai menjadi dewasa. Hubungan jemaat di Tesalonika dengan Tuhan terus-menerus bertumbuh. Mereka semakin dekat, mereka semakin mengenal Tuhan. Teman-teman, saya mendengar satu kesaksian seorang pendeta yang bernama Pendeta Muhammad Rusli Manwarfa. Dia berasal dari kota Gorontalo di Sulawesi.
Dan dia bertumbuh di lingkungan yang 99% mayoritas beragama tertentu. Sejak kecil dia sudah dilatih, dididik oleh orang tuanya membaca kitab sucinya. Bahkan Rusli ini adalah seorang anak kecil yang dipersiapkan satu saat kalau dia besar, dia akan menjadi seorang pesiar agama. Ketika beranjak di usia SMP, Rusli ini di sekolah dia bertemu dengan seorang Kristen, anak daripada seorang gembala sidang. Dan pada waktu Rusli bertemu dengan temannya, dan seringkali Rusli ini berdebat dengan teman Kristennya. Dan Rusli mengatakan bahwa, kamu kenapa orang Kristen mempercayai 3 Allah? Sedangkan kami hanya percaya 1 Allah. Kamu percaya 3 Allah. Dan seringkali dalam perdebatan dengan temannya yang beragama Kristen ini, seringkali temannya mengatakan, Rusli, banyak hal yang mungkin saya jelaskan kamu tidak bisa mengerti. Tetapi saya berdoa, Rusli, kata temannya, satu saat kamu akan berjumpa dengan kebenaran. Dan kebenaran itu akan membukakan mata kamu. Teman-teman, ini menjadi titik awal bagaimana Rusli pada akhirnya dia mengalami pertobatan. Dan dia berjumpa dengan sang kebenaran itu sendiri. Satu saat Rusli dia memiliki satu kerinduan untuk mengenal siapa Yesus. Maka satu-satunya referensi yang dapat membawa dia mengenal siapa Yesus adalah Alkitab. Maka dia mulai membaca Alkitab, membuka Alkitab. Dan dia menemukan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini menjadi petunjuk untuk Rusli. Pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keputusan Rusli untuk percaya kepada Yesus menjadi satu keputusan yang menggemparkan seluruh keluarganya. Bahkan menggemparkan seluruh orang-orang di kampung halamannya. Seorang yang tadinya taat, dididik beragama, tapi kemudian menjadi seorang Kristen. Teman-teman, pada waktu Rusli memutuskan untuk dia menjadi pengikut Kristus, bukanlah hal yang mudah. Tantangan demi tantangan dia hadapi. Dia mulai dilempari dengan batu seringkali pada waktu dia pergi ke gereja. Bahkan pada akhirnya ketika keluarganya mengetahui bahwa dia dibaptis dan dia menjadi orang Kristen, keluarganya membuang dia. Keluarganya menolak dia, dan terpaksa Rusli yang berusia SMA pada waktu itu, dia harus terlunta-lunta, kelaparan, mencari tempat tinggal, mencari keluarga yang dapat menampung dia, menerima dia. Dan dia kelaparan. Dan puji Tuhan sampai akhirnya ada keluarga yang menerima dia, menganggap dia menjadi seorang anak. Dan dia diberi makan, dia disekolahkan, dia diberi tempat tinggal. Sampai pada akhirnya saudara-saudara, Rusli ini masuk ke sebuah sekolah Alkitab, menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pada waktu Rusli menjadi seorang hamba Tuhan dan dia kembali ke kampung halamannya dan dia mulai berkhotbah, dia mulai KKR menantang orang-orang percaya kepada Yesus. Polisi datang dan kemudian menangkap Rusli dengan pasal penistaan agama. Rusli dipenjara 4 tahun. Teman-teman, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Rusli ketika dia menjadi seorang Kristen. Dan kadang-kadang teman-teman, Tuhan juga mengizinkan kita menghadapi kesulitan, masalah, ujian. Tujuannya adalah Tuhan ingin menumbuhkan iman kita.
Supaya kita punya iman bukan bersandar kepada kekuatan kita. Iman kita itu semakin bertumbuh ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Disinilah iman setiap orang Kristen akan mengalami ujian. Apakah ketika kita menghadapi ujian demi ujian, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, kita semakin bersandar kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita melihat kuasa Tuhan menolong kita? Teman-teman, hal yang kedua, apa tanda atau ciri dari orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan? Tanda yang kedua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dia akan belajar terus-menerus mengasihi. Kita tidak akan pernah berhenti belajar terus-menerus mengasihi. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dikatakan tadi, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jemaat di Tesalonika, kasih mereka seorang akan yang lain makin kuat. Teman-teman, dalam perjalanan kita mengikut Kristus dan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, kita akan terus-menerus, tidak akan berhenti belajar untuk mengasihi. Teman-teman kita di sekeliling kita bisa jadi mereka menjadi orang-orang yang bisa satu saat menjengkelkan kita. Tetapi kita harus tetap belajar untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Orang tua kita terkadang bisa tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Tetapi kita harus tetap belajar mengasihi, mengampuni mereka. Dosen atau guru kita, mungkin satu saat mereka bisa menjadi orang yang begitu menyebalkan buat kita. Tetapi kita harus tetap belajar mengampuni dan mengasihi mereka. Bahkan diri kita pun terkadang kita bisa melukai orang lain. Kita harus belajar untuk meminta maaf dan belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita harus terus-menerus belajar mengasihi. Sebagaimana kita sadar bahwa Kristus telah mengasihi kita. Dia telah mati bagi kita di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Teman-teman, maukah kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Hari ini menjadi satu bahan diskusi bagi kita. Yang pertama, apakah kita sudah yakin sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan? Dan kita yakin bahwa kita pasti tidak akan binasa. Yang kedua, teman-teman, apakah kita telah menunjukkan ciri atau tanda orang yang telah dipilih oleh Tuhan, di mana iman kita bertumbuh? Coba kita ceritakan kondisi iman kita hari-hari ini. Dan yang ketiga, ceritakan bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Laksa Robert atas firman Tuhan yang disampaikan. Untuk meresponi firman Tuhan, maka kita mau mengajak teman-teman yang di rumah untuk boleh menyanyikan, sama-sama menyanyikan lagu Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah
wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tak Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur untuk boleh bisa hadir di tempat ini, untuk boleh menyaksikan Youth Online Service hari ini. Kami berdoa agar hal-hal ini boleh terus menjadi rutinitas kami, sebagai bentuk relasi kami, relasi kita dengan teman-teman seiman, dengan saudara kami,
dan juga dengan-Mu Tuhan. Dan boleh dari setiap youth online service ini kami belajar ya Tuhan, untuk boleh mengenal-Mu jauh lebih dalam lagi ya Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh dibacakan, melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan tentunya dengan Roh Kudus yang boleh turun di atas setiap kami ya Tuhan. Sungguh bersyukur ya Tuhan, bersyukur Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Teman-teman, bersyukur sekali youth online service hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk join service meeting via Zoom jam 5 sore nanti ya. See you there guys. Bye-bye.